warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Perkenalkan, nama Ibu adalah Ibu Zuliati. Di SMK Kebonjeruk ini, Ibu mengajar mata pelajaran PPKN. Dan pada kesempatan MPLS ini, Ibu akan memberikan materi tentang wawasan wiyata mandala. Seperti yang kalian lihat dan kalian baca, bahwa kalimat wawasan wiyata mandala itu terdiri dari 3 kata. Yang pertama adalah kata wawasan. Wawasan berarti pandangan atau tinjauan. Kemudian kata yang kedua adalah wiyata, yang berarti pengajaran atau pendidikan. Sedangkan mandala berarti kawasan atau lingkungan. Dengan demikian, pengertian wawasan wiyata mandala adalah cara memandang sekolah sebagai lingkungan pendidikan dan pembelajaran. Dengan demikian, bahwa wawasan wiyata mandala itu adalah merupakan pengenalan lingkungan sekolah, di mana sekolah adalah sebagai tempat mencari ilmu dan sebagai tempat untuk belajar. Kalian bisa mengeksploitasi, ya, artinya bakat-bakat kalian apa, nah bisa kalian kembangkan di sekolah SMK Kebonjeruk. Kemudian, mengapa wawasan wiyata mandala itu diperlukan? Terutama untuk siswa-siswi yang baru masuk ke dalam lingkungan suatu sekolah, terutama di sekolah SMK Kebonjeruk. Diperlukannya wawasan wiyata mandala adalah yang pertama untuk mewujudkan situasi dan kondisi yang aman, kemudian tentram dan nyaman selama KBM, yaitu kegiatan belajar mengajar. Jadi diharapkan nantinya, ya, setelah kalian mengetahui lingkungan sekolah kalian, kalian bisa belajar dengan nyaman, dengan aman, dengan tentram, ya, sehingga kalian bisa mengembangkan bakat kalian di sekolah SMK Kebonjeruk. Yang kedua, diperlukannya adalah supaya menyamakan pandangan yang sama dari seluruh warga sekolah, ya, atau warga yang ada di dalam lingkungan sekolah. Nah, itu mengapa diperlukannya wawasan wiyata mandala bagi siswa-siswi yang baru memasuki suatu sekolah, terutama di SMK Kebonjeruk. Kemudian yang ketiga adalah isi wawasan wiyata mandala. Ya, sekolah merupakan lingkungan pendidikan. Nah, karena merupakan lingkungan pendidikan, ya, maka yang berwenang dan bertanggung jawab di dalam sekolah itu adalah kepala sekolah. Maka isi lingkungan sekolah itu adalah yang pertama berarti kepala sekolah. Nah, kemudian kepala sekolah ini pun, ya, memerlukan adanya guru. Di sekolah perlu ada guru. Maka kepala sekolah memerlukan kerjasama dengan guru. Ya, kemudian juga yang ketiga isinya adalah siswa, ya. Nah, siswa juga di sini perlu bekerja sama, ya, atau taat dan patuh tentunya terhadap warga yang ada di dalam lingkungan sekolah, yaitu kepala sekolah, guru, satpam, dan lain sebagainya. Nah, saling bekerja sama. Kemudian ada 5 komponen, ya, 5 komponen dalam wawasan wiyata mandala. Yang pertama tentunya kepala sekolah. Ya, di lingkungan sekolah itu yang memimpin sekolah tersebut adalah kepala sekolah. Kemudian yang kedua adalah guru. Nah, nanti ini guru adalah yang memberikan pendidikan dan pengajaran serta ilmu pengetahuan kepada siswa-siswi yang ada di sekolah SMK Kebonjeruk. Insya Allah guru-guru SMK Kebonjeruk
paten-paten, ya kompeten semua, hebat-hebat. Insya Allah bisa mengantarkan kalian kelak menjadi anak yang sukses. Kemudian sivitas akademi ada TU, ya, ada bendahara, kemudian ada satpam, ada kebersihan. Nah itu ya komponen yang ada di dalam lingkungan sekolah. Kemudian ada murid dan juga ada masyarakat, di mana sekolah pun perlu bekerja sama dengan lingkungan masyarakat. Kemudian peran kepala sekolah, tentunya kalian pasti sudah mengetahui ya, sejak SMP juga sudah diberikan materi seperti ini. Ya, yang pertama kepala sekolah itu ya harus dihormati, ya, kemudian juga berwibawa. Artinya siapapun yang berkepentingan di dalam lingkungan sekolah tersebut ya harus melalui izin kepala sekolah. Ya, baik siswa maupun guru semuanya ya, kebijakan-kebijakannya itu yang memberikan adalah kepala sekolah. Kemudian semua amanat yang diberikan oleh sekolah melalui kepala sekolah itu ya harus artinya tidak boleh sendiri-sendiri, yang melainkan harus izin kepala sekolah. Berbagai macam kegiatan, apapun kegiatannya yang dilakukan oleh guru ya maupun oleh siswa itu harus berdasarkan izin dari kepala sekolah. Kemudian peran guru ya tentunya ya, guru sangat berperan sekali di dalam lingkungan sekolah ya, terutama di SMK Kebonjeruk. Yang pertama ya tentunya guru lah yang memberikan ilmu pengetahuan, pendidikan, pengajaran kepada siswanya. Nah, maka di sini peran guru adalah tentunya guru juga harus menjunjung tinggi martabat dan citranya, baik sikapnya, tingkah lakunya. Ya, guru harus memberikan contoh yang baik kepada siswa-siswanya. Kemudian menjadi tauladan juga di masyarakat. Jangan hanya di sekolah, tetapi di masyarakat juga dia harus memberikan suri tauladan ya kepada siswa-siswanya dan juga kepada lingkungan masyarakat. Kemudian guru itu digugu dan ditiru, artinya sikapnya dan perbuatannya ya harus bersikap yang baik, sehingga siswanya itu ya akan mencontoh perilaku-perilaku yang baik dari guru-guru. Insya Allah guru-guru di SMK Kebonjeruk ya guru-gurunya yang berakhlak mulia ya, yang bisa dicontoh oleh kalian nanti ketika menjadi atau sudah resmi menjadi siswa-siswi SMK Kebonjeruk. Kemudian peran sivitas itu tergantung dari tugasnya masing-masing. Ya, misalnya tata usaha ya tentunya mengatur administrasi sekolah ya kan. Nah, kemudian ada bagian bendahara ya tentunya yang mengatur keuangan sekolah, yang menerima bayaran dan lain sebagainya. Kemudian ada perangkat sekolah juga. Nah, ini yang membantu terciptanya lingkungan sekolah yang baik. Ya, ada satpam, ya petugas kebersihan, ada tukang kebun, ya ada piket. Nah, itu ya harus melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan tugasnya masing-masing, sehingga lingkungan sekolah kita menjadi lingkungan yang aman ya. Kemudian murid ya. Murid perannya apa? Kalian nanti ketika sudah menjadi resmi menjadi siswa-siswi SMK Kebonjeruk, maka peran kalian apa? Yang pertama harus mentaati tata tertib yang sudah dibuat oleh sekolah. Misalnya contoh, masuk jam 7.30 atau jam 7.45. Kalian harus masuk tepat waktu. Kalau perlu setengah 7 ya kalian sudah ada di sekolah. Kemudian menghormati ya siapapun, ya menghormati guru dan menghormati sivitas yang ada di lingkungan sekolah Kebonjeruk. Ya satpam, ya walaupun tukang kebun misalnya, kebersihan, ya tetap kita sebagai siswa harus menghormati mereka. Kemudian menyelesaikan tugas yang diberikan oleh guru. Ingat ya, ketika nanti kalian belajar, perhatikan apa yang disampaikan oleh guru kalian. Ya, jangan sampai kalian tidur, jangan bercanda, lari sana, lari sini. Duduk yang rapi, yang manis, dengarkan apa yang disampaikan oleh guru. Kemudian juga menjaga fasilitas yang diberikan oleh sekolah.
Misalnya AC ya dijaga dengan baik, papan tulis, tembok jangan dicoret-coret. Nah, itu peran murid ya, kalian sebagai siswa. Kemudian sekolah dalam wawasan Wiyata Mandala itu mempunyai 10K ya. Apa saja itu? Yang pertama, keamanan. Jadi tentunya insya Allah sekolah SMK Kebonjeruk sekolah yang aman ya, kalian bisa nyaman, aman belajar di lingkungan sekolah SMK Kebonjeruk. Kekeluargaan ya, jadi antara guru dengan murid ya, artinya ada rasa kekeluargaan, tidak ada pembeda ya, artinya tidak ada pembeda ya. Kalau misalnya jadi menganggap ya, atau memang guru itu adalah sebagai orang tua kalian di sekolah. Kalau di rumah orang tua kalian orang tua yang sebenarnya, tapi di sekolah adalah guru sebagai orang tua kalian. Kemudian kedisiplinan ya, yang harus disiplin. Ketika kalian sudah menjadi siswa SMK Kebonjeruk, maka kalian harus disiplin. Apapun tata tertib dan peraturan yang dibuat oleh sekolah, kalian harus laksanakan. Kemudian kerindangan, alhamdulillah ya, kalian bisa lihat ya, lingkungan sekolah kita banyak pohon-pohon ya, artinya ada kesejukan ya, artinya ada kerindangan, ada pohon-pohon dan lain sebagainya. Kemudian kebersihan, yang kelima adalah kebersihan. Ya, jagalah kebersihan lingkungan sekolah kita ini. Ya, kalau bukan kita yang menjaga, siapa lagi ya? Jadi kalian nantinya ya harus menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Ya, kalian piket ya kan? Ya, kemudian ya pokoknya nanti ada piket ya, kemudian di samping juga ada petugas kebersihan. Kalian juga sebagai siswa harus melaksanakan kebersihan ya, dengan diberikan jadwal piket. Nah, nanti kalian harus laksanakan jadwal yang sudah diberikan oleh tentunya oleh ketua kelas kalian nanti. Kemudian keindahan. Nah, jaga keindahan, kelestarian, ketertiban, kesehatan, dan keteladanan. Nah, itu 10K ya dari wawasan Wiyata Mandala. Kemudian ingat, jadi kesimpulannya dari uraian yang tadi ya, marilah kita upayakan wawasan Wiyata Mandala ini agar sekolah dapat berfungsi sesuai dengan statusnya. Yaitu apa? Yang melaksanakan proses belajar mengajar sehingga tercapai tujuan pendidikan ya yang diharapkan. Kemudian pembinaan kehidupan yang sehat di kalangan siswa ya, untuk menghadapi masa depan. Artinya ya, kayak sekolah itu adalah tempat untuk menuntut ilmu ya, tempat untuk belajar, bukan tempat untuk hal-hal yang lain. Nah, itulah makanya diperlukan adanya wawasan Wiyata Mandala. Nah, kalian bisa lihat di dalam gambar ini, itu adalah sekolah kita ya, gedung sekolah SMK Kebonjeruk yang nantinya kalian akan belajar ya, mendapatkan ilmu ya, kemudian kalian bisa mengembangkan ya kreativitas kalian, bakat kalian. Nanti ada ekstrakurikuler di dalamnya. Nah, kalian bisa mengembangkan bakat di situ. Ya, kemudian ini kepala sekolah kita ya, kepala sekolah kita yang ganteng ya, berwibawa, baik ya, pokoknya is the best deh ya. Nah, ini guru-gurunya nih, kita pernah loh kunjungan industri tahun kemarin kelas 2 itu ke Bali, ke pabrik sosro Bali. Nah, ini kita pernah mengunjungi Bali tahun kemarin, kunjungan industrinya. Nah, ini guru-gurunya cantik dan ganteng-ganteng ya. Kemudian ini di sekolah kita juga ada Paskibra. Nah, ini pada peringatan guru ya, siswa-siswi kita yang tergabung dalam OSIS ya, yang melakukan Paskibra pada peringatan Hari Guru ya. Kemudian lihat ada ekstrakurikulernya juga loh, untuk ya ada futsal. Nah, kalian bisa ikuti tuh futsal ya, siapa tahu jadi pemain futsal profesional ya kan. Kemudian ada pencaksilat kita ya. Nah, di sini alhamdulillah pencaksilat kita sudah sangat berprestasi sampai ke tingkat nasional ya. Kemudian ini pengurus OSIS nih, kalian bisa lihat kakak-kakak kelas kalian. Nah, insya Allah nanti diantara kalian nanti ya pastinya akan menggantikan kakak kelas ini untuk menjadi pengurus OSIS. Kemudian ini turnamen silat ya, pada
kesempatan itu ya si kakak-kakak kelas kalian mengikuti turnamen silat di tingkat nasional ya. Alhamdulillah dapat emas, ada yang dapat perak, ada yang dapat perunggu, pokoknya berprestasi deh. Nah ini kunjungan industri nih, kembali contohnya ya. Nah, itu. Kemudian demikianlah ya yang materi MPLS pada materi wawasan Wiyata Mandala yang dapat Ibu sampaikan. Mudah-mudahan kalian bisa dengan mempelajari materi ini kalian lebih semangat lagi ya, lebih berprestasi lagi di sekolah SMK Kebonjeruk. Selamat datang ya kalian siswa-siswi SMK Kebonjeruk, selamat bergabung menjadi keluarga besar SMK Kebonjeruk. Ya semoga kalian sekolah di sini kelak bisa menjadi anak yang sukses, anak yang soleha dan membanggakan kedua orang tua. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.